Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai sosiologi dan antropologi yang diletakkan dalam konteks pendidikan, sehingga lebih pas kalau disebut sosiologi dan antropologi pendidikan. Setelah kita membahas tentang dimensi-dimensi, aspek-aspek serta ciri-ciri beserta konsekuensi dari sosialitas manusia serta proses sosialisasi secara umum, hari ini kita akan bicarakan secara lebih mendalam dan lebih detail lagi mengenai pribadi dan struktur sosial atau personality and social structure. Saya akan membagi perkuliahan kita hari ini menjadi 4 bagian. Jadi inilah seperti tampak pada caption, ada 4 bagian pada perkuliahan kali ini, yaitu perkembangan kepribadian, diri sosial, agen-agen sosialisasi, kepribadian dan struktur sosial. Mari kita mulai dengan perkembangan kepribadian. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan kepribadian? Di caption ini ada definisi yang agak ringkas mengenai kepribadian, bahwa personality is the sum total of behavior, attitudes, beliefs, and values that are characteristics of an individual. Artinya bahwa kepribadian adalah keseluruhan perilaku, sikap, keyakinan, nilai-nilai yang merupakan ciri-ciri dari seorang individu. Karena ia merupakan ciri-ciri dari seorang individu, maka ada sangat besar kemungkinan kepribadian antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Pasti. Kepribadian menentukan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan dan bagaimana kita mereaksi terhadap atau di dalam lingkungan-lingkungan yang khusus. Jadi ia merupakan semacam sediaan di dalam diri kita untuk nanti kita menyesuaikan dengan lingkungan. Kepribadian yang sudah menetap dalam diri seseorang akan sangat menentukan bagaimana ia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Walaupun demikian tidak berarti bahwa kepribadian itu pasif, karena kepribadian itu bersifat dinamis, sebab sebagaimana tampak nanti dalam kajian berikutnya bahwa sejumlah perilaku, sejumlah sikap, sejumlah keyakinan dan nilai-nilai itu sebenarnya adalah hasil belajar juga. Nah, inilah tadi yang saya maksud dengan ada 2 pandangan, bahwa sebagian dari apa yang kita miliki tadi itu berupa perilaku, sikap, nilai-nilai tadi itu merupakan hasil belajar. Walaupun demikian tetap ada sebagian dari diri kita itu yang merupakan bawaan. Nah, mana di antara kedua ini yang kuat? Apakah yang dibawa oleh alam atau secara alamiah, atau yang merupakan hasil belajar? Ada 2 pandangan besar yang disebut sebagai the nature and nurture argument. Nature itu alam, sedangkan nurture itu adalah lingkungan atau hasil belajar. Nah, pandangan naturalisme atau yang di sini disebut sebagai argumen nature itu menyatakan bahwa kebanyakan perilaku manusia adalah instinktual atau naluriah. Pandangan ini populer sudah agak lama, yaitu sekitar tahun 1800-an. Karena ia bersifat naluriah, maka sebetulnya ia bukan hasil belajar, karena sebetulnya naluri itu merupakan ciri-ciri yang utama dari binatang. Jadi begitu lahir sebagai makhluk biologis, manusia sudah memiliki naluri-naluri itu. Nah, karena ia merupakan insting, di sini dikatakan
An unchanging biologically inherited behavior pattern itu artinya bahwa naluri itu merupakan suatu pola perilaku yang diturunkan secara biologis dan relatif tidak berubah. Dengan kata lain, behavior is not learned. In other words, behavior is not learned, bahwa perilaku tidak dipelajari, jadi dia merupakan bawaan. Kemudian perkembangan berikutnya pada tahun 1900-an, aliran yang naturalisme itu kemudian mengalami tantangan sebagai hasil dari sejumlah penelitian yang dilakukan, misalnya yang dilakukan oleh Pavlov, seorang ahli psikologi dari Rusia. Puncaknya adalah ketika kemudian pandangan nature tadi itu dipertentangkan dengan pandangan nurture yang populer pada tahun 1900-an. Menurut pandangan ini bahwa perilaku manusia dipelajari dari lingkungan sosial, that human behavior is learned from social environment, bahwa perilaku manusia dipelajari dari lingkungan sosial. Most behavior, sebagaimana tadi disebutkan menurut Pavlov tadi itu, kebanyakan perilaku presumed to be instinctual could actually be taught. Jadi yang tadinya dianggap merupakan sesuatu yang bersifat naluriah ternyata sebenarnya bisa diajarkan. Jadi inilah dua pandangan besar untuk memahami kepribadian. Apakah kepribadian merupakan sesuatu yang bawaan alamnya, atau ia merupakan sesuatu yang bisa dipelajari atau merupakan hasil belajar. Jadi pertentangannya, apakah ia bawaan atau hasil belajar. Itulah pandangan mengenai kepribadian yang selanjutnya terus-menerus bertentangan, tetapi dengan kecenderungan untuk lebih mengedepankan kepribadian sebagai hasil belajar. Nah, apa yang menentukan ciri-ciri kepribadian seseorang? Kita letakkan faktor-faktor itu ada di tengah ini, di gambar yang tengah itu, factors that shape individual personality development. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian individu. Faktor-faktor yang membentuk perkembangan kepribadian individu. Pada dasarnya ada 4 faktor yang menentukan. Tentu saja yang pertama pada lingkaran yang pertama yang ada di sebelah kiri atas ini, yaitu hereditas. Ia merupakan karakteristik yang diwariskan berupa dorongan-dorongan biologis beserta keterbatasan-keterbatasan biologis. Nah, sebagai contoh, pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung mengenai biological differentiation atau keragaman biologis, yang salah satu yang paling menonjol adalah jenis kelamin. Tentu saja karena ia merupakan keterbatasan biologis atau karakteristik biologis, maka kepribadian umumnya laki-laki berbeda dengan perempuan. Itu saja sudah menunjukkan bahwa unsur hereditas, unsur bawaan merupakan salah satu penyumbang yang sangat penting bagi bentuk kepribadian seseorang. Nah, kemudian yang kedua adalah begitu seseorang lahir, maka kita bisa melihat pertama, apakah ia anak tunggal, apakah ia anak yang bersaudara banyak, atau ia terletak di paling bawah. Jadi karena itu bisa disebutkan bahwa urutan kelahiran ikut membentuk bagaimana kepribadian seseorang, atau dalam bahasa Inggrisnya birth order, urutan kelahiran, yaitu jumlah saudara serta urutannya dalam saudara-saudara tersebut.
Tentu seorang anak tunggal memiliki kecenderungan kepribadian yang berbeda dengan anak yang berasal dari keluarga dengan saudara cukup banyak. Demikian juga ada kecenderungan yang berbeda kepribadian anak sulung dengan anak yang bungsu atau dengan anak yang di tengah. Anak yang hidup dalam keluarga besar tentu saja berbeda dengan anak yang hidup sendirian, misalnya sebagai anak tunggal. Tentu saja juga kehadiran bapak, kehadiran ibu, atau ketidakhadiran salah satunya atau malah kedua-duanya ikut membentuk kepribadian seseorang. Nah, kemudian faktor yang ketiga yang terletak di bagian parents ini, karakteristik orang tua. Karakteristik orang tua selaku slicer pertama, selaku pihak yang mensosialisasikan seorang anak untuk pertama kali akan ikut membentuk anak tersebut atau ikut membentuk kepribadian tersebut. Tentu orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi atau terdidik berbeda dengan yang tidak terdidik, yang kaya berbeda dengan yang tidak kaya atau yang miskin, yang rajin berbeda dengan yang tidak rajin. Jadi karakteristik orang tua sudah bisa dipastikan ikut membentuk, ikut mempengaruhi kepribadian seorang anak. Dan yang terakhir adalah lingkungan budaya. Lazimnya kita bisa mengenali seorang itu berasal dari misalnya suku apa secara sekilas, bukan hanya karena garis-garis wajahnya atau penampilannya, tetapi ya kita bisa lihat dari sikap-sikap dasarnya, dari bahasa